Pada hari ini saya Pipit Damayanti sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutrisno SPD selaku Kepala SMK Wahidin Kota Cirebon yang telah memberikan izin penyelenggaraan acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Vivi Alfia Psikolog selaku narasumber, Bapak Ibu Guru SMK Wahidin Kota Cirebon, serta perwakilan siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon. Sebelum berlanjut ke penyampaian materi, saya akan membacakan jawaban dikit dari narasumber terlebih dahulu. Nama DRA Vivi Alfia SSI, lahir Cirebon 22 Agustus 1967, pendidikan terakhir Fakultas Psikolog Unisba Bandung. Sekarang bekerja di konsultan Biro Psikologi Binaman Mitra Konsul Jalan Pancuran Cirebon. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Vivi Psikolog untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Saya izin saya buka masker karena rasanya lebih nyaman kalau saya bicara. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, seperti biasanya dimanapun kita berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, atas kasih sayangnya, atas rahmatnya, kita semua alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan belajar bareng di tempat yang aman ini. Salawat salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, ya Habibana, ya Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku pengikut beliau sampai yaumil akhir nanti ya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, yang terhormat, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin Cirebon, Bapak Sutrisno SPD, beserta jajarannya, dan anak sekalian yang ibu cintai. Anak sekalian, pada pagi ini yuk kita akan mengupas bareng tentang bagaimana sih persiapan menghadapi dunia kerja. Oke, saya pikir kita akan mungkin juga curcol, kita serius tapi santai lah ya, santai tapi serius, biar jadi gak grogi-grogi amat ya. Yuk tarik nafas panjang. Ya, oke. Yuk anak sekalian, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi nih kita semua, maksud saya anak-anak sudah mau memasuki akhir daripada semester 2, di mana masa-masa ini mungkin akhir daripada kalian untuk menuntaskan pendidikannya di SMK Wahidin ini. Tidak lama lagi juga kalian akan meninggalkan masa sebagai anak sekolah, masa sebagai siswa SMK, SMA, dan sebentar lagi juga kalian akan memasuki masa dewasa awal kalau dari segi usia. Berkaitan dengan masa dewasa awal, salah satu tugasnya adalah bagaimana kita mungkin nanti akan belajar mandiri, baik mandiri dalam pengurusan fisik kita, mandiri dalam tergantungan emosi terhadap orang tua kita, belajar mandiri terhadap memegang tanggung jawab, termasuk mungkin juga kita akan belajar mandiri secara secara ekonomi. Bagaimana kita mungkin sudah mulai belajar untuk bagaimana sih saya tidak tergantung lagi, tidak mesti meminta uang kepada orang tua kita. Artinya mungkin tidak lama lagi juga kalian akan memasuki ke dunia kerja. Anak-anakku, ada banyak hal-hal yang mesti kalian perhatikan. Karena apa? Dalam dunia kerja ada beberapa aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis pastilah istilahnya mungkin akan dipasang besar-besar di dalam kantor, dalam suatu instansi. Ini loh yang harus diperhatikan oleh kita. Tapi banyak ternyata aturan yang tidak tertulis yang istilahnya diharapkan kita sudah mengerti loh aturan itu. Dan aturan itu harus kita praktekkan dalam sehari-hari dalam dunia kerja. Salah satu contoh gini lah. Kalau saya berbicara dengan teman saya, bicara dengan kakak saya di rumah, dengan orang tua saya, dengan tetangga saya selevel, ataupun dengan yang lebih tua, saya mungkin akan bicaranya dengan bebas, dengan vulgar, dengan cerita sentuh, dengan candaan, bahkan mungkin juga maaf, ada kasar-kasar sedikit misalnya.
itu no problem, itu hal yang istilahnya ya sudahlah lumrah dimaklumi. Tapi begitu kalian nanti masuk ke dunia kerja, di mana kalian masuk ke tempat kerja kalian, hal itu tentu saja sudah tidak boleh dipakai lagi, sudah nggak berlaku loh. Cetak-cetok kita, bahasa prokem kita, sikap lebay kita sudah mesti dihilangkan sedikit demi sedikit. Dan sebaiknya dari sekarang kita belajar untuk meninggalkan hal itu. Tempo-tempo mungkin kita akan kesal misalnya dengan adik kita karena melakukan kesalahan, atau kakak kita, bahkan kita sekarang mah sudah enak aja kali ya memarahin orang tua juga. Kalau misalnya orang tua kita merasa beliau salah, kita gampang aja marahin, atau tetangga kita, maka kita bisa masang ekspresi marah, kita mungkin akan ngomong dengan mungkin menghardik segala macam. Tapi di dunia kerja tidak seperti itu. Mungkin kalian besok akan ditempatkan sebagai customer service, misalnya di suatu bank, di suatu instansi. Suatu hari kalian akan terima telepon, baru kalian manis, baru dia, halo selamat pagi, ada yang kami bantu di sini, misalnya rumah sakit Cirebon. Kita ini ceritanya ngomong dengan ramah, dengan enak. Taunya apa? Konsumen belum apa-apa sudah nyemprot kita. Mbak, tahu nggak ya Mbak? Saya tidak puas dengan pelayanan rumah sakit Gunung Jati, misalnya gitu. Saya kemarin berobat, saya udah jam-jaman, nanti ternyata dokternya juga terlambat dan ternyata begitu saya sudah anti berjanji, saya nggak dipanggil. Wah, kita ini ceritanya sudah sabar menerangkan, kita sudah dengan bahasa yang baik, sikap kita juga satu, tapi ternyata konsumen atau orang-orang yang kita hadapi, klien-klien yang kita hadapi, wah emosinya misalnya tidak terlalu. Maka tidak lucu juga kalau kita harus terpancing emosinya. Ibu boleh amat sih, dengerin dulu ya Bu ya, saya juga capek, tahu nggak Ibu? Nggak bisa begitu kita seperti itu. Oke, sekarang saya masih jadi pelajar SMK Bu Vivi. Saya istirahat, duduk di kantin nih, makan bakso sama teman-teman. Begitu lonceng bunyi, tanda masuk, cepet aja lah, lagi juga nggak apa-apa. Terlambat 10 menit juga nggak masalah. Toh bapak yuk, sebentar lagi begini pelajaran PPKN, bapaknya bisa cincai. Artinya begitu kalian waktu istirahat sudah berbunyi bel masuk, kalian masih santai makan bakso misalnya. Tapi begitu di dunia kerja tidak seperti itu. Kita seperti itu, SP1 akan turun mungkin. Jadi hal-hal yang mungkin menurut kita nggak apa-apa, Bu Vivi ngomong begitu aja kan nggak usah baper loh, nggak bisa begitu. Teman yang kita hadapi tidak akan bisa menerima sikap kalian, ucapan kalian yang misalnya salah. Nah itu salah satu aturan yang tidak tertulis Bu Vivi, saya sekarang sebentar lagi mau keluar dari SMK ini loh, dan saya berharap nggak lama lagi juga saya akan bikin surat lamaran kerja, saya akan melamarlah ke beberapa instansi. Kira-kira Bu Vivi apa saja sih yang mesti dipersiapkan dari sekarang? Oke, yuk. Saya rasa untuk kita masuk ke dunia kerja, untuk kita terjun di dalamnya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Contoh satunya saja. Pertama, misalnya tentang persiapan penampilan fisik kita. Karena apa? Orang biasanya begitu kita bertemu pertama dengan orang adalah kesan pertama adalah dari apa? Penampilan fisik. Jadi kalau misalnya ini anak laki-laki nih cowok-cowok rambutnya pada gondrong dikuncir lagi, misalnya seperti itu. Udah gitu pakai baju misalnya digulung seenaknya, ininya kerahnya juga gitu. Oh sekarang yang seperti itu sudah nggak dipakai lagi saya. Karena apa? Pasti ingat loh, di belakang kalian itu masih banyak banget teman-teman kalian juga yang akan memperebutkan posisi apa? Misalnya ya sebagai teller, sebagai operator, banyak banget yang akan merebutkan posisi itu di suatu perusahaan. Jadi manakala kita istilahnya dari penampilan sedikit saja tidak meyakinkan, sorry, calon-calon yang lain sudah banyak menunggu untuk menggantikan posisi kalian. Jadi ayo penampilan juga sangat perlu diperhatikan. Yuk, untuk penampilan fisik dulu ya. Jadi satu ada penampilan fisik, kedua sikap mental kita ya tadi. Kemudian yang ketiga, pada umumnya kita pada saat mau masuk dunia kerja, kita mungkin akan bikin surat lamaran kerja. Bagaimana sih Bu Vivi surat lamaran kerjanya? Bagaimana kita bikin CV yang bisa menjual seperti itu? Kemudian sudah itu berikutnya, maka kita akan misalnya menghadapi beberapa tes. Ada tes psikologi, psikotes misalnya,
ada tes fisik, ada tes kesehatan. Beda ya, tes fisik dan kesehatan beda kan. Dan kemudian biasanya terakhir ada tes wawancara. Oke, mudah-mudahan kita waktunya cukup, maka kita akan bahas ya satu persatu. Yuk, dari penampilan tes fisik, dari penampilan fisik dulu yang harus kita benahi. Saya bicara tentang cowok dulu ya. Untuk anak laki-laki, yuk dari penampilan fisik. Oke, saya izin berdiri. Untuk anak laki-laki sangat tidak disarankan rambut yang misalnya gondrong, apalagi sampai dikuncil, dan tidak lucu juga kalian rambutnya cepak gundul terus ada garis kutunya. Tahu nggak jalan kutu? Nah, meski beli musim lah judulnya, udah nggak musim itu. Maka ayo untuk laki-laki penampilannya, untuk rambut biasanya lihat patokannya 2 jengkal dari kerah belakang tidak menyentuh kerah belakang kemeja. Kemudian lihat dari samping, usahakan 1 jengkal telinga. Nah, seperti ini. Jadi artinya rambut kita tidak sampai menyentuh kerah belakang baju kita. Kemudian rambut kita pun tidak jatuh pada telinga kita. Kemudian untuk bagian depan, kalau kalian merasa bahwa rambut saya terlalu lebat, Bu Vivi, terlalu atau misalnya ada jenis rambut yang kering, maka ayo mungkin rambut yang misalnya terlalu lebat, maka akan apa istilahnya ya, pokoknya dirapiin sedikit. Kemudian ayolah harus dikasih mungkin misalnya di minyak rambut atau misalnya di jelly dan sebagainya. Untuk laki-laki tentu saja untuk soal wajah penampilan, saya sangat tidak menyarankan lelaki bersoleh. Jadi nggak ada tuh misalnya bedakan dulu, apalagi pakai lipstick biar bibirnya merah, nggak lucu banget. Termasuk saya juga tidak menyarankan pakai celak. Biasanya kan suka ada pakai celak. Itu dari penampilan seperti ini dulu. Kemudian untuk kemeja yang digunakan dalam wawancara dan dalam tes yang lainnya, entah itu tadi saya bilang tes misalnya psikotes atau wawancara, maka sangat diharapkan semua itu kalau untuk anak laki-laki pakai kemeja. Kemejanya apa? Boleh tangan pendek, boleh tangan panjang, boleh berdasi, boleh juga tidak. Kalau misalnya untuk pakai tangan panjang, biasanya mungkin ada yang misalnya digulung sedikit, paling cuma sampai sini, nggak perlu lah sampai sini. Oke. Untuk anak laki-laki biasanya pakai kemeja, dan pastinya kemejanya dimasukin ke dalam celana. Untuk pemilihan kemeja, pilih warna-warna yang soft, tapi yang formal. Jadi misalnya ada yang misalnya warna agak krem, tidak putih-putihnya putih blek banget tapi putih tulang, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya agak krem atau coklat atau biru seperti itu. Pink boleh nggak Bu Vivi? Ya boleh sih, tapi jangan pinky-pinky banget lah ya, seperti itu. Oke. Atau misalnya kalau kuning, ya kuningnya jangan yang terlalu menyilaukan mata sekali. Untuk celana panjangnya ingat harus berupa bahan ya, bukan celana jeans. Apalagi misalnya celana training atau celana yang kayak orang bilang celana pensil apa sampai terlalu ketat seperti itu. Oh enggak, kita nih ceritanya bukan jadi lagi nge-gym, jadi nggak perlu pakai celana yang begituan. Jadi memang harus pakai celana panjang bahan kayak zaman SMA. Sama untuk pemilihan sepatu pun, sepatunya harus sepatu Vantopel. Tidak ada pakai sepatu olahraga atau misalnya sepatu jogging. Saya punya pengalaman klien saya dari Cirebon, ceritanya mau psikotes di Bandung. Dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, prepare segala macam, sampai nginep di rumah saudaranya semalam karena besok paginya harus tes. Tapi begitu masuk ke ruang tes, langsung dipalak-palak panitianya. Perkaranya hanya apa? Karena dia pakai celana jeans hitam, mirip-mirip dengan celana biasa. Tapi panitia pun cukup selektif, maka ya sore-sore aja, nggak bisa lagi. Jauh-jauh dari Cirebon sampai Bandung, diusiakan sayang banget loh. Jadi yuk untuk kalian perhatikan, celananya harus celana bahan. Oke, celananya Bu Vivi apa? Saya pikir celana sih kalau untuk mau yang aman sudah celana warna hitam pun nggak ada masalah. Kalau kita kan netral ya, masuk kemana saja. Boleh Bu Vivi celananya misalnya warna biru, boleh warna biru, warna hitam misalnya seperti itu. Biasanya kan kadang orang misalnya suka di matchingin ya, kalau memang kalian yang punya baju coklat kemudian celana coklat gelap ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata hanya punya celana panjang hitam, menurut saya tidak masalah. Oke.
Sama untuk sepatu juga, untuk cowok rasanya kayaknya nggak, jarang lah cowok yang pakai haknya sampai tinggi-tinggi. Paling ya tadi sepatunya Vantopel, kalau misalnya ada hak juga paling mungkin hanya berapa 3 sentian. Pilih sepatunya pun misalnya warna-warna gelap, kayak misalnya hitam atau coklat. Rasanya kayaknya akan rada aneh aja ya kalau misalnya sepatu warna putih misalnya mengkilat seperti itu, atau misalnya karena Mrs. Matching, Mr. Matching, jadi tasnya warna putih, celananya putih, sepatunya pun warna putih. Saya rasa ini nggak seperti itulah, karena ini sudah situasinya beda lah ya. Oke, untuk anak perempuan ada yang berkerudung, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Bagi yang berjilbab saya sarankan maaf, pakai kerudungnya ya biasalah seperti ini. Boleh misalnya disematkan di sini, misalnya ada bros sedikit, atau misalnya apa ya, peniti apa jalan itu. Maaf, tidak ada, saya tidak menyarankan misalnya kerudung yang syar'i, kecuali maaf kalau mungkin mau masuk ke sekolah apa itu ya, instansi yang pendidikan Islam mungkin. Tapi kalau misalnya untuk instansi yang biasa, saya sarankan kerudung yang biasa saja ya, seperti yang anak-anak perempuan pakai sekarang. Boleh disematkan bros. Untuk pemilihan baju, usahakan gini, kalau bajunya polos maka boleh kerudungnya bercorak. Tapi kalau misalnya bajunya kita sudah rame, pilih kerudungnya yang polos. Jangan sampai akhirnya tabrak-tabrakan, keramaian semua ya. Kenapa Bu Fi? Ya, penampilan yang terlalu mencolok, aksesoris yang banyak digunakan, penampilan yang terlalu rame jadi ribet, akhirnya ngejreng juga, pasti akan menjadi penilaian. Karena kan itu tadi ya saya bilang, yang akan dilihat adalah pertama penampilan fisik, baru nanti sikap mental. Oke. Untuk anak perempuan boleh kan misalnya ini yang pakai jilbab dulu ya, pakai jilbab, saya bilang tadi terserah apakah jilbabnya polos atau misalnya bercorak. Dan tidak jilbabnya diudang-udangin, ngerti nggak dia sih ya, diginin terus di sini misalnya pakai bandu, pakai bunga-bunga, nggak seperti itu. Kita ini ceritanya mau tampil ya karena formal, karena untuk acara ini yang kerja ya, dengan melamar kerja. Kemudian boleh kalau bisa misalnya ada dimatchingkan, misalnya kalau bajunya sudah bercorak bunga-bunga merah dia carilah warnanya misalnya yang rada masuk dengan bajunya. Kemudian sama untuk bawahan, silakan boleh pakai rok, boleh pakai celana panjang. Kalau untuk anak perempuan nggak harus dimasukin bajunya ya, nggak usah nggak dimasukin, nggak masalah. Sama untuk sepatu juga Vantopel. Anak perempuan tidak disarankan, maaf kalau pakai kerudung nggak lucu, misalnya kalungnya sampai dikeluarkan, kemudian misalnya aksesorisnya terlalu ditonjolkan, maaf cincin 5 dipakai semua misalnya, atau gelang pun dikeluarkan. Enggak, kita tidak lagi saw seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau kita punya potensi dengan penampilan kita yang biasa saja pun itu sudah cukup dipertimbangkan nantinya. Sama kalau bisa mungkin ini misalnya rada matching ke atas, maksud saya bawaannya. Tapi kalaupun misalnya Bu Vivi saya nggak punya bawaan yang bercorak atau ya warna-warna yang disediakan di atas ya, nggak masalah, pilih misalnya pakai celana panjang hitam atau rok hitam. Untuk anak perempuan saya tidak menyarankan pakai flat shoes atau misalnya high yang ini. Ada sepatu yang misalnya banyak kali-kalinya sehingga seperti kita pun perlu dengan ada tidak seperti itu. Pilih sepatu yang ya formal Vantopel biasa, atau misalnya sepatu yang kalian pakai yang untuk sekolah sehari-hari, karena SMK kan beda ya sepatunya, tidak yang kayak SMA harus warrior seperti kalau SMK kan beda. Saya rasa sepatu yang digunakan sehari-hari sekolah masih bisa dipakai. Anak-anak, untuk kita seleksi seperti itu tidak harus pakai baju baru, tidak harus pakai baju yang istilahnya harus matching, tidak seperti itu. Baju yang biasa kita pakai, yang sudah kita punya sehari-hari pun, maksud saya masih boleh dipakai. Asal ya tentu saja bersih, ya rapi lah. Jangan sampai maaf kita udah mau seleksi bajunya udah 3 hari masih digantungin di kapsul terus dipakai lagi, atau misalnya baju udah lecek nggak disetrika. Saya rasa ya nggak etis lah ya, karena hal itu juga pasti akan dinilai. Itu dari penampilan fisik. Anak laki-laki biasanya mungkin akan membawa tas
apa namanya itu ransel. Anak perempuan mungkin biasanya tasnya misalnya diselempangkan di sini, maka nanti pada saat duduk tes misalnya, maka tasnya mungkin akan ada di pangkuan. Kalau anak perempuan, sementara anak laki-laki ada di samping, di bawahnya. Itu dari penampilan fisik. Tentu saja anak laki-laki pasti rambutnya harus disisir rapi, anak perempuan juga sama. Untuk anak perempuan yang tidak berkerudung, saya sarankan kalau misalnya rambutnya pendek mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau misalnya rambutnya panjang maka pastilah harus dirapiin, misalnya boleh pakai jepit atau misalnya dikuncir diikat lah ya, seperti itu boleh, tapi ya tidak lebay, tidak misalnya dikuncir ongko pakai jepit ongko pakai apa segala macam dipakai, ya nggak lucu lah. Ini bukan lagi untuk ngelamar jadi artis istilahnya. Saya pikir itu untuk penampilan, untuk dandanan. Untuk dandanan, ya kalau anak perempuan kan dia pastilah wajar perempuan dandan. Tapi kalau dandanannya pun tidak mencolok, tidak berlebihan. Saya beberapa kali mengetes dari perusahaan kosmetik ya, kayak Sari Ayu, kayak Audi, terus ada Wanda. Itu mereka kalau merekrut calon pegawainya, apalagi masih anak-anak fresh graduate dari anak-anak yang masih fresh graduate, maka mereka sangat para supervisor, para tim tes, mereka menghendaki anak perempuan yang baru fresh itu juga tampilannya biasa-biasa saja. Malah mereka juga menghendaki yang belum pinter dandan lah. Karena nanti di perusahaan kosmetik pastilah akan ada istilahnya pelatihan untuk bagaimana sih dandan yang yang prima, yang optimal itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya untuk anak perempuan mungkin misalnya hanya pakai misalnya bedak dasar, kemudiannya lipstick misalnya supaya tidak pucat lah ya, atau misalnya ini ada di alisnya ada ditebakkan sebenarnya. Kayaknya nggak disarankan misalnya blush on atau misalnya eyeshadow. Saya rasa nggak seperti itu ya, meskipun kalian melamarnya di perusahaan kosmetik, karena mereka juga pasti nanti akan memberikan pelatihan ya sesudah kalian diterima. Untuk anak yang nggak berkerudung, maka saya juga menyarankan untuk pakai rok atau misalnya celana panjang. Kan atasannya biasanya kalau anak yang nggak berkerudung ada pakai blus ya, ada yang kemeja. Oh iya, nggak boleh banget loh pakai kaos, nggak boleh banget meskipun kaosnya ada keratnya. Kan ada ya kaos tuh yang laki-laki yang ada kerat. Enggak, sangat tidak disarankan untuk berkemeja. Sama untuk anak laki-laki juga tidak disarankan untuk pakai baju batik. Batik lebih ke arah acara-acara formal resmi ya. Misalnya pakai ke kondangan, misalnya seperti itu. Nah ini kita tidak menyarankan untuk pakai batik. Untuk anak perempuan yang tidak berkerudung, mungkin pakai kemeja atau blus, sama dandanannya pun tidak terlalu berlebihan. Nggak perlu misalnya segala macam perhiasan dipakai. Kalau mau dipakai ya paling 1-2 lah paling banyak. Terus nggak perlu lah misalnya kalau diperlihatkan. Kalau anak laki-laki dulu biasanya suka pakai arloji lah, misalnya arloji pakai kemeja terus ini disematkan pulpen. Tapi mungkin sekarang si arloji sudah pada jarang dipakai karena semua pada punya bekal HP semua. Untuk anak perempuan yang pakai blus, saya sarankan, maksud saya pakai roknya usahakan paling enggak selutut, syukur-syukur di bawah lutut. Ini yang tidak berkerudung, paling enggak ya mungkin bangsa 5 atau 10 cm di bawah lutut, tidak di atas lutut. Meskipun kita mau melamar perusahaan kosmetik, meskipun kita nanti mungkin akan ditempatkan sebagai tenaga di beauty untuk marketing di kosmetik ya seperti itu. Jadi tetap harus dijaga untuk penampilan fisik, dari pakaiannya, dari dandanannya, dari apa yang kita gunakan juga harus sopan dalam batas-batas ya istilahnya enak dipandang, wajar, dan memang seusia kalian seperti itu loh batasnya. Nah jadi tidak yang berlebihan, tidak lucu juga dewasa sebelum waktunya, ibaratnya misalnya penampilannya kayak emak-emak banget. Nah saya rasa kayaknya nggak pas. Itu dari penampilan fisik. Kemudian dari tadi kan penampilan fisik itu misalnya masalah pakaian, kemudian masalah kebersihan.
pastilah ya, yang juga saya bilang tadi, bajunya ya baju yang pastilah bajunya baru, maksud saya udah dicuci, udah rapi, udah disetrika, tidak perlu ya pakai parfum gitu. Kemudian juga sama untuk penampilannya tidak terlalu. Kemudian ini untuk sikap tubuh, kan ini baru masih penampilan fisik. Pada saat kita jalan yang dari jalan saja kita akan melihat apakah ini anak itu meyakinkan atau tidak. Ada orang kalau jalan itu sambil digesrek ya sepatunya atau sendalnya. Kemudian kayak orang yang jalan itu kayak yang malas-malasan. Kayaknya seperti itu, rasanya kurang nyaman dilihatnya. Tapi juga nggak lucu juga kalau kalian misalnya karena terlalu pedenya maka jalannya sampai kayak gini. Ya nggak lucu juga. Jadi ayo jalan yang biasa, bahwa tunjukin bahwa kita optimis, kita siap, ini loh saya, seperti itu. Maka pada saat jalan, yuk diangkat kakinya, tidak digesrek sepatunya, tidak yang jalan kayak yang tadi yang saya seperti ini. Maka diangkat, jadi tidak digesrek atau tidak terlalu bunyi gesekan seperti itu. Oke. Lihat pada saat jalan, yuk mata kita sejajar dengan objek yang kita lihat. Maksud saya, mata kita sejajar namanya. Tidak ada pada saat jalan, ini gagah, jalannya tegak, tapi matanya begitu ke bawah. Ya sama aja bohong. Jadi mata kita harus sejajar, searah. Kemudian lihat untuk bahu pun sama. Yuk bahunya tidak ada yang begini. Kan ada di jalan juga yang kayak gini. Model mandes itu kayak gitu. Jadi jalan seperti ini tidak perlu, tapi juga usah terlalu dibusungkan banget dari itu ya. Biasa seperti ini. Oke, pada saat jalan, yuk matanya satu arah, yuk wajah kita agak ditegakkan. Tidak ada wajahnya tunduk seperti ini. Atau misalnya sambil jalan, tapi dia begini aja. Wah nabrak saya. Ini tidak lucu. Yuk kalau jalan juga, ayo harus yang gagah, mata kita pandangannya searah ke depan. Yuk, ya seperti ini. Pada saat jalan, ayo bukan sesekali, tunjukin kita nih bukan orang yang jutek, mudah memberi senyum ya, tanpa perlu semua orang disenyumin atau semua semua budak disenyumin yang enggak lucu juga. Tapi bahwa wajah kita pun mudah, kita kelihatan dari wajah aja tipe orang yang mudah memberi senyum, kan enak tuh dilihatnya. Ya, jadi pada saat jalan, yuk wajahnya juga agak senyum sedikit. Seperti itu. Dari jalan, dari sikap tegak kita seperti itu, ayo senyum pasang. Oke, begitu kita masuk, mungkin nanti kita disuruh duduk, entah itu pada saat wawancara atau tes, pastinya kita nanti sudah disediakan kursi dan meja untuk kita. Oke, ingat ini yang kadang kita suka lupa. Begitu kita masuk ruangan, jangan lupa memberikan salam. Habis salam, sapa. Ya, oke. Kan pasti begitu masuk itu kan salam. Entah salaman pagi, entah assalamualaikum, silakan. Entah selamat sore. Begitu kita duduk, begitu kita datang, yuk lihat seperti ini. Kita sapa, kita memperkenalkan diri kita. Oke. Untuk pewawancara, untuk penguji mungkin posisinya duduk, tapi ada juga yang emang dia juga ikut berdiri. Tapi untuk kita nggak lucu, begitu kita belum dipersilakan kita langsung duduk, terus ada pripun ibu waras tak? Ya nggak seperti itu. Pasti begitu kita sudah ketok pintu, ucapin salam, maka biasanya dia silakan masuk. Begitu masuk kita belum dipersilakan duduk. Biasanya kita akan lihat, sodorkan tangan kita, bungkukkan badan kita sedikit sambil memperkenalkan nama kita, Gunawan atau saya Gunawan. Nah, oke. Yuk kita praktekkan, boleh ya? Yuk maju sebentar. Kalian boleh praktek bagaimana berjabat tangannya. Lihat, nanti untuk salaman tidak seperti ini. Kita biasanya pura-puranya saya bukan orang tua ya, maksudnya bukan orang tua jabatannya orang tua, tapi misalnya saya sebagai tim penguji nanti di perusahaan, maka begitu masuk tidak salamannya seperti begini, nanti nggak, atau misalnya cium tangan begini, atau misalnya salamannya begini, nggak begitu, salaman yang formal. Oke. Anak-anak
eh, kita biasanya para tim penguji biasanya akan bisa melihat dari salaman aja kita sudah kadang bisa melihat ini orang tipe orang yang pede atau tidak, optimis atau tidak, orang yang siap nggak dengan istilahnya apa ya, tekanan kerja dengan tangan. Maka yuk biar kalian baca salaman itu harus digenggam tangannya dengan kuat. Oke. Nah, saya salaman dengan kamu merasa Bu Vivi tangannya ini kuat dan tangan. Oke. Yuk sekarang praktekkan ke saya, genggam tangan saya kuat. Kurang lagi. Nah lagi. Sorry, maskernya dibuka dulu sebentar. Siapa namanya? Rizky. Oke, Rizky bisa datang. Bu Vivi misalnya, saya tim penguji. Saya sudah bilang, oke Rizky silakan masuk. Oke. Kamu siapa? Kamu mau perkenalkan diri? Ya, nama saya Rizky. Ya. Oke, begitu salah. Saya Rizky. Nggak usah pakai iya, ya atau misalnya Rizky. Yuk bukukan sedikit, senyumnya dipasang dan jelas suaranya Rizky. Rizky ya. Dari tangan yang genggamannya erat yang kuat saja kita sudah pertama sudah bisa menilai ini anak nih kelihatan pede, ini anak nih optimis, ini anak nih siap lah, ini loh saya. Tapi kalau misalnya salamannya ada yang salaman belum juga digenggam sudah kayak gini gitu loh. Kita sudah atau sekarang gini Rizky salaman sama Bu Vivi, enak nggak tangan Bu Vivi? Gak enak, coba lihat saya salaman sama Rizky dia sudah menggenggam tangan saya, tapi saya salamannya kayak kedobongan pisang. Enak nggak? Dan kamu tidak boleh membalas saya kayak kedobongan pisang lagi. Sekarang praktekkan kamu salamannya dengan genggaman yang kuat, saya yang males salaman. Enak nggak saya? Nah, nggak enak loh, ilfil kita hilang loh. Kalau salaman kita yang biasa iya, ternyata dia salamannya kayak yang tuh belum juga ini udah dilepas misalnya, atau gitu salaman tapi kitanya kayak yang apa sih? Tidak berekspresi. Maka ini loh sama. Nah, dan ingat kalian yang lagi dinilai, bukan saya, ya kan? Jadi, ayo kesan pertama saja kalian sudah dinilai dari penampilan, dari baju yang digunakan, dari kamu memperkenalkan diri pun sudah dinilai. Oke, sampai sini paham ya? Ya ulangi lagi lepas maskernya. Di sini ya. Nah, seperti itu boleh. Besok-besok kamu berjabatan tangan dengan teman-temanmu. Ayo latih dari sekarang bagaimana jabatan tangan yang baik. Ya, oke. Yuk, sekarang saya praktekkan bagaimana duduk untuk nanti pada saat menghadapi tes atau misalnya dalam wawancara. Rizky boleh duduk begini. Oke. Kita praktek begini, nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Yuk. Saya mungkin di sini, kalau saya yang biasa saya lakukan ini untuk tes wawancara misalnya. Di sini nanti ada meja. Saya kan yang penguji ya artisnya, maka mungkin saya akan begini gitu loh, mungkin saya akan begini atau saya akan begini gitu loh ya, karena saya lagi menilai kok. Tapi nggak lucu dong kalau misalnya kamu memberikan jawaban ya saya sih motivasi saya mau kerja di sini, nah terus kamu yang punya perusahaan kan, jadi nggak lucu seperti itu. Jadi ya kamu beda dong, kan pasti kamu ngerti kedudukan kamu ya kan. Kalau orang yang lagi ngetes sih mau begini mau jadi gimana ya? Kan seperti itu. Tapi begitu kamu masuk tidak seperti itu sih kamu. Oke. Maka lihat bisa kelihatan nggak ya? Oke. Yuk anak-anak pada saat nanti kita kalau kitanya bikin tes tertulis mungkin sudah kita nggak terlalu dinilai lah ya karena lagi tes tertulis. Paling nanti hasil tesnya yang akan dinilai. Mungkin kita akan begini, mungkin kaki kita misalnya rada mentang karena mentang nggak kelihatan karena ini kan ketutupan meja misalnya, atau sambil tumpah kaki bisa, atau sambil kan nggak masalah. Tapi begitu kalau pada saat diwawancara langsung, oh yang seperti itu jelas-jelas langsung dinilai. Jadi yuk pada saat nanti kalau kalian diwawancara, yuk tunjukin sikapnya itu tadi. Bagaimana kita menunjukkan sikap yang sopan, yang santun, tapi tetap di kitanya nyaman gitu loh, ngerti nggak? Enggak kitanya sopan, sampai kesopanan, tapi kita itu asa deg-degan kayak mau diinterogasi gitu loh. Kan kalau kita mau wawancara itu seperti mau diinterogasi ya sama polisi, jadi udah deg-degan yang ada. Yuk maka mungkin kita mesti sering tarik napas panjang, kita ngatur napas kita nggak lucu begitu napas panjang. Ya kan nggak gitu, jadi kita juga mesti sembunyiin dong napas kita, ya kan. Jadi pada saat kita
diwawancara. Misalnya ini ada meja, yuk, kita kan tadi sudah datang dari sana, kan kita seperti ini ya tadi ya, terus kita ngedeketin, mungkin Bu Vivi duduk posisinya, ini Rizky, maka Rizky yang akan seperti ini duluan. Kan tadi sudah salam, yuk kemudian kita sudah salam assalamualaikum, kita mendekati, kita sodorkan tangan kita sambil memperkenalkan diri. Saya Rizky, kan seperti itu tadi. Ingat genggamannya masih kuat, senyumnya agak dipasang, bukan sedikit. Mungkin Bu Vivinya mah duduk saja biasa, tapi kita begini. Maaf Ibu, bisa ya? Ini Bu Vivi, saya Rizky. Misalnya, yuk Rizky silakan masuk. Maka seperti ini, saya Rizky. Atau begini, Rizky, Bu Guru genggaman tangan saya kuatkan. Nah, seperti itu ya, itu baru pertama tuh. Ya, perkenalkan diri, pegang tangan yang kuat. Mungkin instrukturnya sih biasa saja salamnya, tapi bahwa kita yang lagi di. Begitu udah selesai, dia bilang, yuk silakan duduk. Kita nggak ada seronong boy. Begitu dulu itu langsung. Oh iya ya Bu ya, lupa ya Bu belum perkenalan tadi, nggak seperti itu. Jadi yuk begitu masuk, ya kan tadi udah ketok-ketok assalamualaikum atau selamat pagi. Yuk kita dekatin, kita memperkenalkan diri, sodorin tangan kita, sebutin nama kita. Oh iya, untuk memberi salam, jadi idealnya salam itu assalamualaikum idealnya. Tapi kita tidak tahu apakah di depan kita nanti muslim atau tidak. Kalau yang mengetesnya orangnya pakai kerudung, ya pastilah insya Allah muslim, maka sah saja dan nggak mesti mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau misalnya yang nggak berkerudung atau misalnya bapak-bapak, kita nggak tahu ya dia muslim atau bukan, maka sudah cari aman, bisa selamat pagi, selamat siang, ya, selamat pagi Rizky. Nah kan seperti itu, ya, silahkan duduk. Silakan ya, terima. Lihat, kan tadi Ibu bilang silahkan duduk. Kita bilang dengan mengumumkan terima kasih. Ya, bilang tadi terima kasih. Ya, saya duduk. Rizky, tadi kan kamu pakai tas apa tadi? Ransel misalnya. Maka begitu udah assalamualaikum, ransel kamu turun, dipegang seperti ini. Kesini ya Pak, di tangan. Ya, begitu dekat kan langsung salaman kan. Begitu tadi kan Ibu Guru silakan Bu, terima kasih. Terima kasihnya bukan siap Bu, terima kasih, enggak seperti itulah, terima kasih. Ini saya bukan lagi tes kepolisian ya, jadi istilahnya cukup misalnya terima kasih, gumam saja. Oke, ya. Tas kan tadi dipegang di sini. Tasnya taruh sini, baru kita begini. Anak laki-laki mungkin duduknya begini ya, karena pasti ini rada. Yuk lihat, duduk dalam wawancara. Saya bilang kita sikapnya santun, sopan, formal, tapi juga gimana sih caranya bikin duduknya supaya nyaman, nggak bikin deg-degan, nggak mungkin gitu. Kan gitu aja ya, bisa diwawancara sampai sejam apa nggak pegel kayak gitu. Jadi seperti itu, dia tas tadi sudah bilang, yuk kita begini. Pada saat kita ngobrol, ditanya segala macam, lihat sesekali kita, sesekali duduk kita sadar ke belakang, sekali-kali ke sini. Ya terus nggak main-main cuman juga kalau begini. Jadi kan nggak capek juga kalau kita duduknya begini terus, ya kan? Masa begini terus misalnya, setengah jam duduk begini aja udah capek. Jadi ayo boleh ke belakang. Sebenarnya saya belum punya pengalaman kerja Bu, tapi pada saat saya sekolah saya pernah PKL misalnya ya di jasa marga. Lihat saya kan duduknya nyadar kan, nanti waktu itu PKL saya kurang lebih 2 bulan dan sesudah saya lulus SMK saya mencoba jadi tenaga volunteer. Saya bantu ngajar ngaji di masjid dekat rumah saya. Maju, ya kan? Saya berharap mudah-mudahan saya bisa diterima di perusahaan ini. Adapun soal penggajian atau salari, maka saya serahkan kepada pihak perusahaan atau silakan saya serahkan. Ini lagi kalau maksudnya kalau pada saat kita menjawab tanya, tapi bahwa lihat cara duduk kita sesekali duduk ke belakang, sesekali seperti ini, tapi tidak main kayak begini loh ya. Oke. Itu dari cara duduk sih. Oke. Boleh sesekali tangan kita bermain begini, tapi yang gak ribet banget terus. Lihat untuk duduk dulu. Kan tadi saya bilang boleh sadar ke belakang, nyadar ke belakang, tapi tetap kita kan posisinya kan tegak ya, maksudnya siap. Tidak ada nyadar begini.
Masih apa? Formil masih siap tapi seperti itu. Untuk kaki ya karena laki-laki. Untuk anak perempuan sama sebetulnya. Kita kemudian kalau perempuan kan tidak terlalu mentah ya. Ya. Untuk anak perempuan tasnya nanti ada di pangkuannya, tidak terlalu pede, tidak kamunya SK SD, sok akrab, sok dekat, sok akrab, belang aja tasnya di sini. Tidak seperti itu ya. Jadi tasnya ada di sini, jadi baru sambil seperti ini menerangkannya. Sesekali anak perempuan mungkin kan biasa anak perempuan bawa tisu, boleh ini disekat seperti ini. Anak laki-laki boleh bawa tisu, boleh bawa sakutan boleh, tapi ya dilipat yang rapi di kantong belakang sehingga bisa sekali-kali begini. Pasti pada saat wawancara karena kita deg-degan biasanya akhirnya suka muncul keringat keluar. Oke, untuk duduk yuk boleh kaki duduk kita, boleh kakinya maju satu, boleh dibeginikan. Nah, dibeginikan bukan berarti terus akhirnya sikapnya kayak nyelonjor begini ya mahal saya, enggak begitu. Jadi duduk kita terbuka, tapi kakinya begini. Boleh sekali kaki dilihat maju satu seperti ini, boleh seperti ini. Ya tapi nggak cukup satu kaki begini, enggak begitu ya. Pada saat kita ngobrol seperti itu, tangan kita boleh gerakan sedikit seperti itu, atau misalnya mungkin kita bawa tisu, sudah segala macam selesai, bla 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 bla. Nanti biasanya misalnya pengunci begini, oke, Rizky, saya pikir cukup wawancaranya, silakan Anda boleh meninggalkan tempat ini. Silakan Anda boleh meninggalkan tempat ini. Maka begitu sudah ada apa-apa begitu berarti kan kasarnya sudah boleh keluar, ya kan? Maka kita berdiri. Yuk ingat begitu kita berdiri, awas tadi kan tasnya masih di sini gitu kan. Yuk jabat tangan lagi sambil begini. Terima kasih. Ya, udah cukup itu saja. Jabat begitu. Terima kasih Ibu. Lihat kita keluar baru beberapa langkah. Silakan boleh ucap lagi assalamualaikum atau selamat sore misalnya seperti itu. Tidak ada begitu kita keluar terus Ibu sudah ya Bu ya, Ibu kira-kira kapan ya pengumumannya ya Bu, saya berharap please Ibu saya diterima. Tidak seperti itu ya. Jadi saya rasa kita nggak usah terlalu banyak ya istilahnya apa ya, cakap yang poin-poin pentingnya saja dia bertanya kita jawab semampunya dan memang yang informatif nggak usah kita nambah-nambahin panjang lebar, karena dalam komunikasi wawancara tidak lucu juga kita menerangkan dari A B C D terus sampai Z. Iya ini bakal benar, bakal salah, isin bisa harus dawa-dawa, panjang-panjang neranginya, salah bisa. Jadi nggak seperti itu. Oke, ini tentang duduk dalam wawancara, sikap dalam wawancara. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya tadi bicara masalah persiapan fisik, baik itu pada saat nanti kita dites tertulis atau misalnya dalam wawancara, itu yang perlu diperhatikan. Penampilan baju, dandanan, cara duduk, cara berjabat tangan, jalan dan seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah persiapan kita. Yang pertama tentang disiplin. Anak-anak, saya menyarankan pada saat nanti kalian pada saat mau dites, entah itu psikotes atau tertulis, saya tidak menyarankan kalian datang tepat waktu. No. Ingat loh ya, datangnya nggak boleh tepat waktu. Loh, kok Bu Vivi aneh? Contoh begini, kamu diwawancara jam 8, ya nggak lucu juga datangnya jam 8. Jadi paling enggak setengah jam sebelum wawancara, sebelum kita dipanggil, kita sudah ada datang di tempat itu, sudah hadir. Di situ tertera saya wawancara jam 8, maka tolong paling maksimal setengah 8 sudah datang. Adapun misalnya nanti kamu ternyata dipanggil jam 9, jam 10, ya itu urusan lain, artinya mereka yang bertanggung jawab, tapi bahwa tunjukin kita ini kan dalam proses seleksi dong, kita kan yang lagi dinilai, jadi tidak ada datangnya misalnya pakai terlambat. Saya bilang tadi apa, tepat waktu aja jangan, apalagi terlambat. Oh berani terlambat, sudahlah, wassalam aja. Kenapa datangnya jangan tepat waktu? Anak-anak, apalagi untuk kalian yang masih fresh graduate, deg-degan, ya kan? Jadi kalau misalnya nih ceritanya nih, misal ya, ini misal kalian nih wawancaranya di ruangan ini, terus kalian dari rumah nih, rumahnya di daerah Celancang, naik apalah, entah itu naik angkot atau misalnya naik apa, Gojek. Gak mungkin juga Gojeknya berhenti di depan ruangan, ya kan? Pasti di sana kan ada proses jalannya. Udah gitu di waktu udah jam 8, kamu bener-bener jam 8 datang.
apa tuh sudah lari-lari. Iya kalau bisa dikasih waktu setengah jam, nunggu dulu deh karena ada teman yang masih diwawancara. Begitu misalnya, siapa tuh, ini mana ya, Rizky kok belum datang? Rizky, saudara Rizky, kan mungkin begitu. Tapi Rizkynya belum datang. Akhirnya begitu Rizky sampai sini, ada anak-anak teman, Rizky cepetan udah dipanggil. Apa nggak deg-degan? Kita coba turun dari angkot, misalnya ada proses jalannya, begitu langsung dipanggil, pasti. Bukankah ini juga napas kita juga perlu diatur, perlu tarik napas panjang, bahkan bila perlu juga mesti gini-gini dulu. Ngerti? Masih Bu Vivi, gosok-gosok tangan dulu. Kenapa Bu Vivi mesti gosok-gosok tangan dulu? Kalau misalnya salaman, begitu salaman, yang ada tangan kamu sudah tremor, gemeteran, apalagi dengan dingin, wah, habis enak nanti sasaran empuk ini dikerjain aja sekalian. Udah kelihatan nih anaknya grogi. Kalau sudah kita grogi, gimana kita bisa menjawab pertanyaan dengan optimal, dengan benar. Kalau yang ada kitanya aja udah deg-degan di sini, tangan juga udah gemeteran, tidak dingin, dia gugup yang ada. Jadi saya sangat menyarankan setengah jam sebelum kita jam tertera jam 8 paling nggak harus ada waktu kita istirahat dulu. Apa fungsinya? Yuk mengatur napas kita dulu. Ayo digosok-gosok dulu, nanti wayanya diajak salaman, udah dingin, nggak keringatnya. Ada tuh yang keringatnya sampai muncul dari Terus apa lagi Bu Vivi? Ya kan ada doa dulu lah paling nggak, ya Allah. Mudah-mudahan saya ini dimudahkan ya Allah, please ya Allah, nanti ini jangan pada susah-susah. Kan pasti kan ada, bukan kita kalau gemeter juga pasti kan ya, minta please ya Allah, tolonglah hamba, ibaratnya seperti itu. Dan salah satunya apa? Fungsinya bahwa pada saat kita menunggu, mungkin ada orang lain atau teman kita yang sudah diwawancara, dia lagi nunggu temannya, ngerti nggak? Maka sambil kita meredakan ketegangan, nggak apa-apa tuh ngobrol dulu sebelahnya, salaman. Mas saya review, oh iya saya Agus. Mas, Mas sama-sama diwawancara. Iya loh, tadi saya diwawancara. Nah, begitu saya dengar bahwa dia udah wawancara, paling nggak kan kita bisa nanya, Mas, sorry ya saya mau nanya, tadi yang ditanya apa sih? Kan setidaknya kan buat nanti proses persiapan kita. Oh kalau saya ditanya tentang motivasi kerja, nanti jawabnya begini loh ya idealnya. Oh kalau saya ditanya tentang pengalaman kerja, Mas Agus, kalau saya kan belum punya pengalaman kerja, gimana dong nanti kau tanya itu? Kan paling enggak, ya kan ada persiapan dulu lah, ada prepare dulu lah, kira-kira jaga-jaga dulu. Itu salah satunya yang fungsinya bahwa kita paling enggak setengah jam sebelum dipanggil harus sudah datang. Bu Vivi saya punya pengalaman, saya disuruh datang wawancara jam 8, tapi akhirnya saya dipanggilnya jam 10. Ya yang jelas bukan kesalahan kalian, itu urusan dia lah. Tapi artinya bahwa kita sudah betul-betul memenuhi aturan yang diminta oleh perusahaan, datang jam segini ya paling nggak datang jam segitu. Ya, sampai sini Pak. Ya, oke. Itu tadi bagian daripada disiplin bahwa kita datang paling nggak setengah jam sebelum waktunya. Anak-anak ada yang seperti ini. Bu Vivi saya diminta datangnya wawancara saya ke bagian hari Selasa jam 10. Tiba-tiba ini maaf misal ada kejadian insiden yang kita tidak mengharapkan. Tiba-tiba ibu saya harus masuk rumah sakit dan sudah dalam keadaan yang kritis lah seperti itu. Maka kita kan tadi ya harus tepat waktu, harus disiplin, harus ada aturan. Sebetulnya Bu Vivi ini bagaimana? Bisa nggak? Sebisa mungkin kalau ada kejadian yang tidak terduga, kalau memang ibu kita ternyata bawa, misalnya harus masuk rumah sakit, kalau memang masih ada bapak kita, ada kakak adik kita, mungkin bisa kita wakilkan ya, artinya mereka yang ngurus ke rumah sakit, nanti pokoknya saya kalau selesai wawancara langsung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada siapa lagi, cuma saya sendiri, maka itu juga kan resiko besar untuk ibu kita. Maka paling enggak kita harus memberitahu segera, entah itu by phone, entah itu kalau paling enggak misalnya pakai WA atau bahwa ibu saya minta maaf sekali, saya harusnya hari ini jam 8 harus wawancara, tapi tiba-tiba ibu saya kena serangan jantung dan saya hari satu-satunya saya yang harus mengantar ke rumah sakit. Ibu mohon saya bisa dijadwalkan kembali wawancara saya. Paling enggak kita menunjukkan disiplin kita, sikap tertib kita.
tidak terus ya udahlah cuek aja misalnya. Memang kita benar harus menyelamatkan ibu kita, tapi bahwa kita juga kan pernah ya sudah ada janji jam segitu, mereka juga punya jadwal tuh sudah diinikan loh ya, jam segini si ini, jam ini segini. Jadi jangan sampai akhirnya jam segini harusnya Dewi yang datang, ini Dewi nggak datang, akhirnya diganti. Jadi paling nggak kita harus ngatur seperti itu. Ya. Oke, disiplin. Yang berikutnya adalah selain disiplin, yang kedua adalah jujur. Kenapa mesti jujur? Iya, dalam wawancara itu biasanya nanti akan ditanyainnya nyambung panjang. Contoh seperti ini. Saya akan tanya Rizky, saya mau tanya, kamu udah punya pengalaman kerja belum sih? Misalnya seperti itu. Terus nih si Rizky-nya saking pengen banget diterima, maka dia kadang-kadang cerita, maka dia akan sudah Bu, saya udah punya pengalaman kerja kurang lebih 2 tahun misalnya. Satu, saya kan punya data Rizky dari dia kan yang apply itu. Kita akan lihat Rizky ini baru tahun 2021 lulus SMK-nya. Masa iya pengalaman kerjanya istilahnya udah 2 tahun, gimana? Lain kalau kerjanya kerja yang misalnya serabutan atau informal ya boleh jadi. Tapi paling tidak biasanya nanti ini akan dipertanyakan. Itu satu. Kedua, nanti kalau misalnya dia mau saya Bu pernah kerja di kantor pos, terus saya bagian misalnya nih yang mensortir surat-surat, mana surat yang harus dikirim ke Jawa, ke Sumatera, misalnya. Padahal Rizky tidak pernah melakukan itu. Maka jangan salah, pertanyaan ini akan panjang, maka nanti akan dikejar. Kamu waktu di kantor pos apa saja job desk-nya, terus masalah apa aja dengan yang suka muncul di bidang kerja kamu. Terus pada saat itu ada komplain misalnya dari atasan kamu, apa yang kamu lakukan? Nah ini akan beruntung, pertanyaannya akan panjang. Sementara kita bisa dari awalnya sudah bohong, kita nggak pernah kerja di kantor pos, tapi kita ngaku kerja di kantor pos. Ini yang akan menjatuhkan kita. Jadi maka jawabnya jujur saja, ya seperti itu. Kemudian sama juga, termasuk misalnya nanti saya mau tanya, kira-kira kamu dulu waktu sekolah apa sih prestasi kamu? Kalau memang kita tidak punya prestasi apa-apa, biasa saja, ya terangkan saja. Saya rasa waktu saya sekolah SMA biasa saja Pak, saya nggak punya prestasi apa-apa. Ya sama seperti kebanyakan anak kelas sekolah biasa. Dengan seperti itu pun nggak masalah. Jangan artinya kita pengen dianggapnya bagus, hebat, berprestasi, maka kita misalnya ngarang-ngarang cerita. Nggak seperti itu. Jadi pastilah harus jujur. Termasuk seperti ini. Nanti suka ada pertanyaan dalam wawancara, apa kelebihan kamu? Apa kekurangan kamu? Kamu nggak perlu jawab, Pak saya orangnya jujur banget Pak, saya nggak pernah ngebohong. Rasanya itu sudah tidak jujur juga, ya kan? Karena nggak mungkin lah orang semuanya 100% jujur atau tidak pernah ngebohong atau tidak pernah melakukan kesalahan. Saya rasa nggak ada seperti itu. Jadi ya apa adanya saja. Kalau memang kita belum punya pengalaman kerja, bilang aja belum punya pengalaman kerja. Toh mereka juga akan bilang, iya ya anaknya baru lulus tahun segini kok, wajar aja belum punya pengalaman kerja. Misalnya seperti itu. Oke, atau bisa kalian tambahkan, saya belum punya pengalaman kerja Pak, tapi pada saat saya di SMK saya pernah prakrim itu ya, misalnya gimana sebenarnya. Dan itu nanti bisa akan tanya, kamu pernah di jasa marga? Berapa lama kalau PKL? Misalnya seperti itu ya. Terus apa kamu di jasa marga? Ngapain aja kerjaannya? Nah nanti akan ditanya. Yang berikutnya pasti selain disiplin, jujur ya ialah pasti kalau sabar ya harus sabar. Jangan jadi sudah beda, kalian sudah mulai mau memasuki masa dewasa, jadi sabarnya juga mesti mulai terasa. Itu tadi saya bilang, boleh jadi kamu dijadwalkan wawancara jam 8, bisa jadi akhirnya masuknya jam 10 ya dipanggil. Jadi ya berarti kan memang itu harus perlu sabar, ya kan? Jangan akhirnya kamunya manyun sekali, manyun gitu loh, kayak kesel, bete, udah, mendingan saya pulang beda. Ngapain juga saya jam-jaman nunggu di sini, kan nggak lucu juga. Bukan kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Atau kalau kita udah nunggu 3 jam di ruangan, begitu kita masuk dipanggil, ya Dewi silakan masuk. Kita langsung kayak wajahnya udah manyun, ngeliriknya sebelah mata ke pengujinya, terus salaman juga kayak orangnya sambil marah, ya nggak lucu banget, ya kan? Jadi memang ya wajahnya kita yang lagi diuji, maka ya harus sabar. Kemudian yang berikutnya apa? Yuk munculkan sikap kerjasama. Nanti pada saat entah itu diwawancara, entah itu nanti di tes umum, ayo dong
jangan pelit untuk menyapa, jangan pelit untuk membuka komunikasi duluan, jangan pelit untuk menawarkan. Kalau memang kita bisa menolong, why not gitu loh. Jangan pelit untuk berbagi senyum. Ini aspek-aspek ini adalah indikasi dari bahwa kita orang yang bisa diajak bekerja sama, orang yang kooperatif. Itu salah satunya indikasinya seperti itu. Contoh seperti inilah, kalau misalnya pada saat tes ternyata mungkin karena teman kita buru-buru atau misalnya lalai, maka dia nggak bawa pulpen. Ternyata misalnya kitanya punya pulpen, bawa pulpen sampai 4 biji misalnya, maka kenapa maksudnya tidak ada salah kan kita meminjamkan satu. Bu Vivi, masa iya bawa pulpen sampai 4? Iya. Anak-anak saya sarankan nanti kalau kalian tes psikologi atau tes pengetahuan umum, yuk bawa pulpennya ya jangan 1 ya non ya, paling enggak 3, sama pensil juga paling enggak 3. Kenapa? Banyak di tes psikologi itu nanti kalian mengerjakannya kan pakai manual kan, pakai pulpen, pakai pensil. Jangan sampai khawatir terjadi begini. Pada saat kamu lagi ngerjain kan biasanya ada di tes psikologi itu ada tes hitungan orang yang banyak banget. Itu kan betul-betul dipancing emosi kita, ngerjainnya suruh cepat sebanyak-banyaknya, sudah stres gitu. Ternyata pulpen kita macet, apa nggak nambah mancing emosi? Maka kalau kita berjaga-jaga pulpennya lebih dari 1 kan enak kan, maka itu kan. Nah, saya sering ngomong ke calon-calon PP, yuk kalau pada saat tes atau wawancara bawa pensilnya paling nggak 3, pulpennya 3. Ingat loh ya, seperti itu. Jadi nggak lucu pada saat pulpen kitanya sudah bujel, sudah tumpul, bahkan nanti patah, masa iya sih diserutin lagi. Masalahnya kita bermain dengan waktu loh. Ya tesnya itu kan biasanya ada batas waktunya berapa menit. Oke, jadi kerjasama seperti itu. Bahkan kan biasanya kalau nanti sudah wawancara ngobrol bareng, biasanya kenal, kamu pulangnya kemana? Saya pulang ke Jalan Sapi, saya Gunung Jati. Ya udah kita searah, yuk boncengan yuk. Ya artinya why not? Tapi bahwa kita juga kan perlu waspada, bukan berarti kita mengumbar begitu baiknya kita kan enggak juga ya, karena belum tentu kan orang yang kita baikin akhirnya baik juga, niatnya baik juga. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Yang pertama disiplin, kedua jujur, saya bilang, ketiga sabar, 4 kerjasama, yang kelimanya adalah tanggung jawab. Sudah tanggung jawab kita, kalau saya melamar ke PT Coca-Cola, saya sudah memberikan apply, saya mungkin akan menunggu beritanya kapan dipanggilnya, maka ya ayo dong tanggung jawab. Artinya salah satunya begini, saya ini melamar kerja kemana-mana, taruh saya bikin surat lamaran sampai 10, ke PT Jarum, ke Jogja, ke Asia, ke Coca-Cola, pokoknya ke Arida, kemana-mana. Dan saya mencantumkan nomor HP saya yang ini, misalnya yang sahabat seperti itu. Maka tolong kalau bisa, begitu surat lamaran kalian sudah dikirimkan, entah pakai internet atau apa, yuk nomor HP-nya jangan dirubah-rubah ya. HP-nya ganti mah nggak masalah, tapi nomornya ini yang penting. Karena apa? Boleh jadi perusahaan beberapa hari kemudian nanti kamu pasti dong, biasanya by phone. Sekarang udah nggak ada lah zamannya perusahaan ngebalas itu pakai amplop surat atau perangkonya, nggak seperti itu kan. Nah sekarang kalau kalian nomor HP-nya berubah, ya alamat tangan nggak bisa dihubungin, ya sudah gagal ibaratnya, ya kan. Jadi tadi untuk tanggung jawab, misalnya tadi nomor HP kita juga ya jangan berubah. Satu. Yang kedua sebelah tadi, pada saat itu biasanya kita akan dapat WA misalnya, ya saudara Dewi Anda diminta datang ke Bank Kopi misalnya hari Selasa jam 10 untuk wawancara. Ya makanya ingat jam segitu, ayo dong, tidak ada malamnya begadang. Saya suruh datangnya wawancaranya jam 10, tapi baru mandinya aja misalnya jam 8, jam 9, baru bangunnya aja jam 8, mandinya jam 9. Ini bahasa alamat ketinggalan kalau kayak gini. Jadi ayo dong, kita harus prepare waktunya, ya kan. Nah itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian sama kalau misalnya kita nanti pada saat dites, entah itu wawancara atau tes tertulis, kadang-kadang kita suka menggeser-geser kursi misalnya, atau penguji minta tolong dong mas, itunya kursinya, atau tolong dong pintunya tutup lagi, ya pokoknya seperti itu. Maka ayo, itu yang harus kita kerjakan. Tadi kita geser-geser kursi, maka begitu pulang, yuk dirapiin lagi seperti itu. Nah mungkin hal yang seperti itu adalah sepele, tapi jangan salah, sebetulnya itu juga dinilai. Biar kalian ketahui, untuk penilaian
bisa masuk atau tidak, kita ini orang yang nanti akan cepat dipromosikan atau tidak, sebetulnya bukan hanya dari ini saja yang akan dilihat. Pintar saja tidak cukup. Orang pintar tapi kalau nyepelein, kalau nggak jujur, kalau orang yang nggak sabar, dikit-dikit marah, dikit-dikit naksuan. Kalau kata orang Cirebon siapa ya, doso misalnya, dikit-dikit kayak badan jengkel, ya sorry aja. Profesor kita juga ilfil kali, ya kan, mau deketin kalian, mau dipromosikan atau mau istilahnya ngacak-ngacak perhatian, ya ilfil duluan karena lihat sikap mental kitanya nggak bagus. Karena memang yang pertama adalah kecerdasan emosi dulu yang perlu ditekankan. Baru mungkin misalnya kemampuan ininya ya, intelektual atau kecerdasan. Saya pikir itu tadi kamu jawab, kemudian juga apa, kerjasama, kemudian ya yuk untuk komunikasi. Nah mungkin bisa ya belajar dari sekarang. Maksud saya sekarang ini komunikasi itu memainkan peranan yang penting kok. Jangan sampai berdasarkan kalian memperkenalkan diri saja sudah ngomongnya misalnya gagap, sudah ngomongnya misalnya apa ya, dengan suaranya dimanja-manjain misalnya, dicempreng-cemprengin, karena kita biasa tertawa ngakak-ngakak, sehingga begitu kita pada saat mewawancara pun kita dengan ketawa, dengan bebas, dengan itu tadi. Nah itu juga pasti akan dinilai. Bahasa kita, komunikasi yang kita sampaikan juga itu jadi penilaian. Saya pikir itu ya, itu untuk penampilan fisik dan penampilan sikap. Oke. Yang berikutnya adalah tentang ya. Bu Vivi, apa yang dilakukan kalau saya mau menghadapi dunia kerja? Saya ini sudah sebentar lagi US sebentar. Ya, habis US itu ada apa lagi Bu Guru? Praktek, uji kompetensi, iya. Jadi berapa tahap lagi? Tiga tahap. US, ujian sekolah, praktek, terus praktek termasuk uji kompetensi. 2 tahap lagi. Sesudah Lebaran masih ada kegiatan? Sepertinya sudah selesai. Sudah selesai semua. Oke. Lulusan pun juga sudah. Sesudah Lebaran berarti sudah lulusan. Tapi ijazah belum. Ya, Ijazah belum berarti keluar. lulusan sudah ya. Oke. Anak-anak, hukum tidak tertulis. Artinya harus sekali ketahui bahwa kalau kita mau melamar kerja itu pastilah kita nyiapin surat lamaran kerja, bikin lamaran kerja, entah itu pakai ini atau misalnya kita pakai biasa manual. Kemudian kita juga kan bikin CV kan. Nah kemudian ini nggak mungkin dalam surat lamaran kerja hanya surat lamaran kerja kemudian hanya ada CV. Pasti ada beberapa lampiran yang mesti disertakan dalam surat itu. Biasanya ini kan kalau kita bicara tentang manual dulu ya, kita kan nanti perlu amplop coklat, di dalamnya ada surat lamaran kerja, isi bahwa kita mau melamar, kemudian ada CV. Nah, biasanya lampiran yang harus disiapkan adalah 1 KTP. Makanya kenapa Bu Vivi tadi bilang ujian apa lagi, kemudian kira-kira Lebaran sudah beres belum? Nah, karena bisa sebetulnya nanti kalau kalian udah selesai, sudah Lebaran, yuk mulai dari sekarang, mulai dari pas Lebaran itu bisa disiapkan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang punya KTP atau belum punya KTP, maka boleh misalnya dari sekarang kan bisa ngurus KTP juga ya. Kadang ada yang ini kertasnya draft ya, ada yang suka masih belangkonya suka habis di kecamatannya ada misalnya. Maka ayo langkahnya biasanya orang di KTP itu misalnya mendatangi RT, RW, kelurahan, kecamatan seperti itu. Paling enggak kalian sudah bisa ngurus ke RT, ke RW, kelurahan, biasanya di kecamatannya misalnya ada. Tapi itu bisa dilakukan dari sekarang. Ke Pak RT, Pak minta dong surat pengantar saya mau bikin KTP misalnya. Karena apa harus ada KTP? Bu Vivi, sampai tahun depan usia saya misalnya belum 17 misalnya. KTP itu 17 ya misalnya. Paling enggak itu enggak apa-apa, bisa menyusul. Tapi paling enggak kamu kan masih punya kartu pelajar kan. Nah kartu pelajarnya jangan hilang dulu ya non. Itu bisa sebagai pengganti sementara untuk menggantikan KTP. Jadi pertama misalnya ada fotokopi KTP atau kartu pelajar. Yang kedua biasanya juga itu yang paling wajib, biasanya ada ijazah.
dan itu harus fotokopi terus dilegalisir. Paham ya namanya legalisir tuh ya. Jadi nanti kamu kalau dapat ijazah asli fotokopi itu kan nama sekolah yang disediain kali ya. SKL itu. SKL. Oh sudah ini kan ya. Nah itu biasanya nanti fotokopi ijazah, misalnya transkrip nilai di belakangnya ada lembarannya terpisah nggak? Terpisah. Oh jadi transkrip nilai sendiri, Sama ijazah sendiri. Iya. Oke. Jadi fotokopi KTP, transkrip nilai, ijazah ini fotokopi legalisir. Jangan kalau tidak diminta dan tidak penting-penting banget, jangan yang aslinya jangan diserahkan, jangan diserahkan yang aslinya, harus fotokopian. Kemudian foto diri kita, biasanya itu 4x6 ukurannya dan terbaru dan berwarna. Jadi nggak lucu kalian foto zaman SMP disertakan foto SMP, harus yang terbaru. Bu Vivi terbaru itu relatif ya, kira-kira apakah terbaru sekarang sehari ini juga langsung itu? Ya paling enggak belum terlalu banyak perubahan-perubahan lah, misalnya ya 2 bulan sebelum kita ngelamar lah misalnya. Jangan misalnya setahun kita masih zaman kelas 2 SMA itu fotonya jangan, karena mungkin saja sudah terjadi perubahan. Perubahan maksudnya apa sih? Mungkin ada yang setahun yang lalu belum berkacamata, sekarang berkacamata. Ada yang mungkin belum berjilbab, sekarang berjilbab. Kan bisa jadi, ya kan? Non, kalau kalian berkacamata, maka pada saat nanti foto pakai kacamata ya. Jangan pada saat kita sejatinya berkacamata, di fotonya nggak berkacamata. Jangan, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu tadi, misalnya memang matanya yang memang betul-betul masih lurus yang tidak berkacamata, atau misalnya ada juga beberapa perusahaan yang tidak, misalnya belum menghendaki pakai kerudungan, misalnya seperti itu, maka tampil apa adanya dari lembaran kita. Oke. Fotokopi KTP, ijazah, transkrip nilai, terus tadi foto diri kita 4x6, kemudian biasanya lampiran-lampiran tangannya misalnya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, sama fotokopian, kemudian juga kartu kuning biasanya. Nah, dan yang tidak kalah penting juga, yuk sertakan fotokopian beberapa lembar piagam, tanda penghargaan, sertifikat yang pernah kita peroleh ya. Ya punyanya kalian loh, punyanya kamu. Ya kan, jangan sampai sertifikat adik kita juara, misalnya juara bahasa Inggris, masa adik sertifikatnya adik kita, ya nggak lucu lah. Nah, ini waktunya perlu maksud saya perlu disiapkan. Kira-kira kapan Bu Visi harus ngurus SKCK? Kapan harus ini? Karena gini, nggak mungkin ngurus SKCK kalau belum ada KTP gitu loh, atau misalnya kartu pelajar. Nggak mungkin juga misalnya mau ngurus kartu kuning kalau belum ada KTP. Maka memang yang paling utama adalah KTP-nya dulu dibunyikan, dipersiapkan. Maka yuk misalnya sekarang, daripada belajar perasaan saya mau belajar enggak, masuk udah ke Pak RT dulu lah, lagi sebentar hanya untuk minta apa, misalnya kita dia pengantar, baru misalnya besoknya saya mau ke Pak RW minta pengantar, baru pas minggu depan senggang yuk bisa ke kelurahan, seperti itu ya. Nah nanti kalau misalnya itu baru ada waktu kapan baru kita foto diri. Untuk sekarang sih foto udah pada bisa ini sendiri ya, di print ini sendiri masing-masing ya. Jangan dulu mah harus ke produk seperti itu. Oke. Itu yang harus dipersiapkan, termasuk saya bilang tadi piagam, penghargaan, sertifikat, yuk disertakan. Bu Vivi, saya punya sertifikatnya, ada Bu Vivi 25 lembar. Saya ini dari zaman SD sudah banyak ikutan lomba-lomba dan juara terus. Saya pikir ya nggak usah nomor 25-nya disertakan. Udahlah yang terakhir, maksudnya yang berkaitan. Satu yang terakhir yang masih istilahnya masih fresh. Kedua yang berkaitan, yang berlaku dengan pekerjaan kita. Contoh begini, saya punya ijazah, saya punya piagam penghargaan bahasa Inggris. Kemudian saya juga misalnya pernah ikutan digital marketing seperti itu. Tapi saya juga pernah Bu Vivi dapat piagam karena saya dulu juara masak antara RW misalnya. Ya udahlah yang juara masak emang gak usah disertakan piagamnya. Toh banyak piagam yang masih istilahnya lebih berkorelasi dengan kerjaan yang akan kita bidik sekarang. Maksud saya seperti itu. Kalian masukin ke dalam amplop. Untuk amplop coklat, amplopnya sebesar ini. Tidak ada amplop yang persegi panjang yang agak kecil. Kenapa? Nggak lucu juga kalau beberapa surat lampiran kita dilipat-lipat nanti suratnya ngegemuk.
Jadi memang amplopnya yang seperti ini, yang maksud saya ukuran seperti ini, yang coklat itu loh ya. Kadang yang di belakangnya suka ada tali-tali begitu. Kalau nggak pakai tali-tali juga nggak masalah. Ada yang di sini suka bayi air biru merah ada juga yang begitu, enggak juga nggak masalah. Yang penting ya jangan amplop lecek, amplop bekasan dipakai. Nggak ini banget berarti ya. Jadi oke. Nanti dipasang, maksud saya dimasukin semua lembaran ini ya. Untuk foto, ingat fotonya nanti di belakang foto kita dikasih nama kita ya. Bila perlu juga nanti dikasih nomor HP-nya. Di dalam CV pasti harus mencantumkan nomor HP kita. Nanti biasanya di depan bisa ini kepada yang terhormat, misalnya misalnya kepala personalia atau misalnya HRD misalnya. PT Coca-Cola Amatil Jalan Raya Ahmad Yani nomor 117 Cirebon, bisa seperti itu. Oke, di belakangnya tulis pengirim, nama kita, alamat kita, nomor HP kita dicantumkan. Jadi nomor HP itu dicantumkan di dalam amplop, di dalam foto diri kita, dan di dalam CV kita. Awas kalau bisa surat lampiran-lampiran itu tidak diceprak di di ini aja di hektar, di ini aja pakai apa sih? Penjepit itu. Ya, karena biasanya kadang tidak mustahil begitu kita jepret seperti itu di hektar, kadang barangkali khawatirnya di foto itu kena misalnya ke mata atau ke menutupi di KTP kecil ininya yang nanti tulisannya ke tempat. Jadi cukup ditinggal saja. Tapi yang penting kayak foto belakangnya harus nama kita. Oke. Itu sementara kalau misalnya kita ngelamarnya pakai ini, saya rasa ya bisa karena tinggal di scan ya kan ijazah kita segala macam. Biasanya surat ini sudah kita kirimkan. Untuk surat yang dikirim langsung, biasanya kita kan suka ada di surat lamarannya. Misalnya seperti ini, kirimkan surat saudara. Yang namanya ngirim itu ya ngirim, bisa pakai pos misalnya, bisa pakai ini kan ya. Nah, tapi beda lagi dengan misalnya antarkan surat saudara gitu loh, tinggal ke PT ini dengan berpakaian lengkap. Itu berarti diminta sekali kalian mesti mengantarkan sendiri, dan disitulah awal kalian sudah dinilai. Jadi pada saat nanti kalian kalau melamar, maksud saya membawa surat lamaran, Bu, surat lamarannya harus diantar langsung, kitanya harus ke sana langsung, maka penampilan kitanya juga sudah diperhatikan. Jangan sampai kita yang melamar bawa surat lamaran, kita pakai sendal jahit misalnya, kita pakai kaos beler, rambutnya yang lelaki misalnya dikuncir, sudah ilfil, walaupun security juga ilfil melihatnya. Pasti nanti akan diterima mungkin sama security, nanti sama security, oh iya mas, silakan pada masuk dulu, pada dulu. Biasanya nanti begitu dinasikan oleh HRD-nya biasanya sampai dilihat penampilan. Beda kalau kita nanti mengirimkan surat ini ke kantor pos. Misal seperti ini, Bu Vivi ini rumahnya di Pancuran. Bu Vivi mau melamar kerja, suratnya mau diposit ke kantor pos. Kantor pos terdekatnya di Pasar Gunung Sari. Tahu ya Gunung Sari PG, apa sih PGC kan? Ya pokoknya sih Gunung Sari. GTC. Situ ada kantor pos kecil. Saya mau ngeposin surat loh ke GTC, ke kantor pos. Maka saya pakai sendal jepit pun nggak masalah karena orang nggak akan ngelihat saya kan. Tapi kalau saya harus nganterin sendiri ke PT Coca-Cola karena tuntutannya harus diminta untuk datang sendiri, yang nggak lucu pakai sendal jepit. Saya rasa ilmu seperti ini mesti kalian mengerti. Meskipun saya bilang tadi kan tidak ada hukum tertulis kan, tidak ada tertulisan kan, tapi bahwa kalian mesti mengerti sendiri. Oke, begitu surat kita sudah masuk, entah itu dikirim pakai pos atau pakai email misalnya segala macam. Biasanya kalau bank-bank biasanya seminggu kemudian kalian nanti akan dihubungin pakai WA biasanya. Ya, nanti mereka udah bikin grup sendiri lah ya, di sana dimasukin sedikit. Nanti di situ kalian akan dilanjutin apakah itu tadi diminta untuk datang wawancara atau misalnya biasanya suka kita maaf berdasarkan hasil seleksi administratif saudara belum belum diminta untuk bergabung di perusahaan kami. Oke, semangat terus ya, sukses selalu. Seperti itu biasanya. Tapi kalau misalnya yang ditindaklanjuti, kita akan diminta untuk wawancara. Seperti itu biasanya aturan main dari kami, dari orang-orang. Sudah
itu masuk, kemudian diwawancara yang saya tadi bilang perlu diperhatikan hal-hal yang itu tadi ya, kayak penampilan fisik, sikap mental, komunikasinya, duduknya, dan lain sebagainya. Nanti sesudah diwawancara biasanya pasti orang HRD akan menggodok lagi kira-kira mana yang bisa dilanjutkan untuk tes berikutnya, mana yang sudah. Biasanya mungkin kurang lebih 2 minggu lagi saudara, kalian nanti akan diberi lagi pengumuman berdasarkan dari hasil wawancara saudara bisa masuk ke jenjang berikutnya. Saudara diminta hadir untuk misalnya tes kesehatan, misalnya seperti itu. Maka perhatikan tuh di tes kesehatan apa saja yang misalnya nih ya harus dibawa, misalnya atau harus dipersiapkan. Paling tidak biasanya kalau tes kesehatan ini harus dibawa minum gitu. Karena nanti biasanya gini, tes kesehatan dengan tes fisik beda. Nanti tes kesehatan antara lain maaf ya, urin kita tuh diperiksa. Nanti kalau tes kesehatan itu urin diperiksa, darah kita juga akan diambil, jantung kita nanti biasanya pakai apa? EKG ya, kan seperti itu. Bahkan kalau yang lebih ekstrim kadang rambut juga ada yang diperiksa. Maaf, tes narkoba itu salah satunya adalah dilihat dari rambut juga. Kalau untuk urin, biasanya ada kelihatan misalnya ada gula. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar yang sampai perfect, biasanya seperti itu. Urin juga diperiksa, darah juga semua diperiksa. Tapi kalau yang misalnya ya level perusahaan, mungkin misalnya itu kan dia akan diperiksa ininya adalah apa? Jantung, paru-paru seperti itu. Ini diperhatikan dan kalau bisa ini. Termasuk kalau tes fisik juga, minum juga pasti lagi. Makanya diperhatikan apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan. Tidak lucu pada saat nanti kalian suruh tes fisik, masa terus pakai bajunya misalnya apa ya, baju batik, misalnya kemeja batik atau pakai apa sepatunya Hirsia gitu. Pasti yang namanya tes fisik, kamu nanti akan disuruh lari, akan disuruh muterin apa lapangan, akan disuruh apa push up, squat, misalnya seperti itu. Berarti itu sudah ketentuannya harus pakai training dong, pasti ya seperti itu. Training celana, training dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Kemudian untuk tes kesehatan itu biasanya sudah ada waktunya lah ya, artinya yang kadang ya tidak bisa kita sulit untuk mensiasatinya. Kalau memang kita perokok, rasanya karena saya mau tes kesehatan dadak 2 hari nggak merokok, saya rasa tetap saja nggak bisa disiasati. Artinya pastilah efek daripada rokok itu pasti di paru-paru ada. Tapi kalau misalnya kayak tadi, bagaimana cara berbicara, berkomunikasi, saya rasa bisa yuk dipelajari gitu loh ya. Untuk kemampuan komunikasi, anak-anak pada saat wawancara, yuk sudahlah. Nanti kita pakainya bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, nggak usah pakai bahasa Inggris sana. Untuk level sekalian masih perusahaan-perusahaan yang skopnya ya perusahaan nasional juga terlalu internasional, paling wawancaranya masih bahasa Indonesia. Demikian juga di surat lamaran atau CV misalnya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Jadi nggak pakai bahasa prokem, bahasa gaul ya. Ibu, saya begini bu, bokap saya nih bu ya kerjanya di bank bu. Nah nyokap di rumah aja bu, nggak tahu pula nyokap saya ini susah bu. Dari tadi ngurusnya di dapur aja. Nggak seperti itu ya. Dan jawabannya dan tidak ada bahasa gaul. Sama juga tidak pakai bahasa daerah. Meskipun ternyata nanti begitu kita masuk wawancara, ruang wawancara, loh itu kok yang wawancaranya itu ya si mas ini, itu mah tetangga saya, udah saya mah akrab sama mas itu misalnya. Jadi tetap saja kalian mesti memposisikan diri bahwa dalam wawancara situasinya formil, saya loh yang lagi dinilai dan itu tim penguji. Maka kita pakai bahasa Indonesia yang baik dengan sikapnya juga yang seperti itu ya, yang formal. Jadi tidak ada bahasa daerah. Sama juga yang tadi saya bilang pada saat salaman dalam wawancara, cukup salamannya seperti ini. Tidak ada salam pengantin misalnya seperti itu. Nanti misalnya cium, mama, sehat mama. Nggak ada mama-mamangan, nggak ada umuman. Meskipun memang kenyataannya itu bisa ada paman saya, ibu saya. Tapi tempatkan pada saat itu ini situasi yang ada bapak dengan saya. Misalnya
untuk bahasa saya pikir nggak perlu panjang lebar, nggak perlu semua diterangkan, cukup ya memang kalau dalam memberikan pertanyaan cukup bahasanya singkat, jelas tapi nyambung dengan apa yang ditanyakan. Ya sampai sini cukup dipahami. Saya pikir ya, saya rasa udah cukup mungkin ya. Paling mungkin sedikit saya. Oke, boleh. Pertanyaan jawab boleh. Tapi nanti terakhir saya akan memberikan sedikit tentang biasanya pertanyaan apa saja yang ditanyakan dalam wawancara. Ingatkan saya itu saja ya. Enggak, silakan kalau dibuka sesi ini. Terima kasih untuk Ibu Fitri, psikolog, atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Maka selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Satu orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Purnamasan, biasa dipanggil Arya. Saya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya ingin bertanya, semisal si pewawancara itu menanyakan tentang berapa nominal gaji yang kita butuhkan seperti itu, apa yang harus kita jawab ya, Bu Vivi? Terima kasih. Langsung dijawab? Boleh. Ya, oke. Ada dalam wawancara ada pertanyaan yang kadang seperti itu misalnya. Oke, kalau kamu diterima misalnya seperti ini, kan kalau yang pengujinya sih bahasanya kan nggak ngefollow-follow kan. Oke, ya Rizky, ini seandainya lo ya, kan suka seperti itu bahasanya. Kamu kalau misalnya bisa masuk nih, diterima nih di Indomaret, kira-kira berapa sih gaji yang kamu harapkan? Misalnya seperti itu pertanyaannya, kan pertanyaan nggak baku gitu ya, beda dengan kalau kamu ngejawab pasti udah ditata bahasanya. Kalau kita ditanya tentang berapa gaji, berapa nominal yang diharapkan, maka ayo mesti pede menyebutkan nominalnya. Tidak ada, kamu kan tadi saya bilang, ingat kalau dalam wawancara, oh ya ingat dengan siapapun kita bicara, terutama dalam wawancara harus ada kontak mata. Tidak ada judulnya pada saat kalian diajak ngobrol sama siapapun, terus kamu duduk aja, nggak ada berani seperti ini atau mana buang muka seperti itu. Jadi indikasi bahwa orang yang percaya diri salah satunya adalah pada saat kita berkomunikasi dengan siapapun terjadi kontak mata kita ini bertemu dengan lawan bicara kita. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kalau misalnya saya ditanya tentang gaji, maka tidak lucu saya sambil ngusap gosok tangan terus ya terserah bapak ibu aja lah mau gaji berapa ya umumnya aja Bu, nggak ada seperti itu. Maka ayo kalian mesti percaya pede, ya pedenya bukan kepedean banget. 9 juta, ya nggak bisa seperti itu. Udah perusahaannya siapa itu? Jadi ya setidaknya kita sudah tahu kira-kira ancang-ancang gaji yang saya harapkan itu berapa. Yuk pertama mesti tahu UMR-nya. Untuk kota Cirebon berapa UMR? Ya kan, misalnya. Satu. Yang kedua, kita mesti sadar diri. Kalau saya jam terbangnya masih sedikit, bahkan nggak punya jam terbang karena saya kan masih fresh graduate, maka ya misalnya gini, kalau UMR misalnya 2.300.000-an misalnya ya kita nyatu sadar diri dengan ditambah saya nggak punya pengalaman apa-apa, maka ayo dong jangan jauh-jauh dari situ. Saya berharap Pak kalau saya bekerja di sini semoga bisa 3 juta rupiah saya dapat salarinya. Seperti itu. Enggak misalnya ya kira-kira 8 juta misalnya, atau misalnya ya gini ya Pak ya udah Pak berdasarkan UMR saya udah Pak 2.200.000 juga apa misalnya seperti itu. Ingat, perusahaan kalau nanya begitu tuh bukan berarti oh ya tadi mintanya 2.200.000 ya gelotak nanti udah 2 bulan bekerja kasih 2.200.000 atau misalnya tadi 6 juta misalnya. Dalam wawancara itu sebetulnya salah satunya aspek yang dinilai adalah bagaimana ya kan cara kita menyampaikan pendapat kita, sejauh mana sikap asertif, sikap pede kita pada saat kita ditanya sesuatu, gimana sih pendapat? Apakah terus jawabnya gugup, apa terus tadi tidak pede? Ya terserah bapak aja lah berapa aja digajinya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang gaji, sebutkan berapa nominal yang saya harapkan. Tapi kita harus punya ancang-ancang, tahu ya kan berapa sih UMR ini kira-kira, terus kita punya pengalaman kerja nggak sih? Kalau memang UMR-nya 2.200.000 misalnya, 23, ya kira-kira kita bisa majuin misalnya 3,5 juta atau misalnya 4 juta.
Ingat, bukan berarti juga nanti benar loh dapat gajinya 4 juta. Kan perusahaan juga punya hitung-hitungan sendiri. Ya, tapi intinya bahwa kita mesti pede, kita mesti asertif mengemukakan apa yang kita inginkan. Tentu saja dengan bahasa yang sopan. Ya, sampai sini paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Ketua Karina dari 12 OTKP 1. Saya ingin bertanya, apakah tinggi badan itu menentukan seseorang untuk masuk ke sebuah perusahaan atau instansi? Oke. Tergantung ya. Kenapa tergantung? Gini, kayak kalau kita nih mau sekolah militer ya misalnya, dan tentu saja nanti habis sekolah militer kan pasti ke pendidikan militer dan nanti kita bisa jadi apa? Kita dia aparat militer. Pasti itu nanti ada diminta tinggi badan. Misalnya kalau untuk sekolah militer atau menjadi orang-orang yang kayak misalnya polisi, TNI itu paling enggak 170 tuh harus apa? Ya bisa. Kita maksudnya harus kita tinggi badannya segitu. Jadi malah mungkin minimal. Ada juga bukan hanya sekolah militer, tapi ada juga beberapa perusahaan, misalnya beberapa instansi itu juga yang memang mensyaratkan tinggi badan, misalnya seperti itu. Misalnya tinggi badan minimal, misalnya untuk perempuan 160 misalnya, atau untuk lelakinya misalnya minimal 165. Sebetulnya gini, itu pasti mereka juga, kenapa harus ada persyarat tinggi badan? Karena mereka juga sudah mengupload, mereka juga sudah merencanakan. Karena nanti anak ini akan misalnya ya akan ditempatkan sebagai tenaga ini yang nanti dia akan harus menata, misalnya nih menata apa arsip buku-buku dan harus segini loh tinggi badannya, karena nanti kalau maaf kalau misalnya kecil mungil ya nggak muat, mesti harus ada ininya apa nggak nyampe misalnya mesti harus ada alat yang untuk menunjang dia misalnya gitu. Tapi ya satu peruntukan kita tidak tahu ya, why not kalau kalian mencoba nggak ada salahnya. Contoh misalnya tinggi badannya diminta 165, kalau misalnya 164, menurut saya 164, 163, coba saja. Karena biasanya, ini bocoran saja, biasanya kalau kita mensyaratkan seperti itu, ternyata misalnya tadi tinggi badannya minimal 95, saya 163, tapi kalau kita punya potensi di luar itu yang lebih bagus, ternyata nih anak ini dalam CV-nya pernah, ya kan tadi ada lampiran pernah jadi juara ini, pernah ini. Berarti kan ini anak istilahnya bisa tertutupi dengan potensi-potensi lainnya. Apalagi begitu wawancara, kok anaknya begitu diwawancara kok jawabannya cerdas ya. Dia bisa memaparkan jawabannya dengan runtun. Dia pada saat ditanya pengalaman kerja, tapi dia betul-betul cukup menguasai job desk-nya, job deskripsi itu kerja yang kemarin bisa diterapkan dengan jelas dan kelihatan dia benar dan pengalaman. Itu menurut saya bisa ya. Jadi memang betul ada perusahaan yang mensyaratkan tinggi badan, ada yang tidak mensyaratkan tinggi badan ya. Biasanya kalau tidak mensyaratkan tinggi badan ya artinya mungkin nanti pekerjaannya nggak harus yang misalnya apa ya yang berhubungan dengan butuhnya fisik yang tinggi itu. Kayak contoh begini, untuk operator mesin pasti akan dibutuhkan tidak buta warna. Itu harus disertakan surat tidak buta warna. Karena bahaya dong kalau orang yang buta warna megang mesin nanti bisa bahaya, ya kan? Sama hal. Berarti kan itu sudah diplot-plot gitu. Oh kalau orang kerja di mesin berarti orangnya harus yang fisiknya begini. Sama itu tadi. Ya. Tapi banyak juga kok perusahaan instansi yang tidak mensyaratkan tinggi badan. Kalau misalnya mensyaratkan, taruhlah kalau misalnya kita kurangnya 1-2 cm, bismillah coba aja. Toh mudah-mudahan kalau kita kurangannya sedikit tapi kita bisa mengupgrade dengan kelebihan kita yang benar, mudah-mudahan bisa diinikan. Ya, saya pikir itu ya. Oke. Ada satu lagi Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan dari 12 AK1. Saya ingin bertanya bagaimana jika lulus wawancara dan di perusahaan atau HRD menginginkan kita ada training sebelum bekerja minimal 3 bulan. Bagaimana kita sikap dan cara menjawabnya? Ya, oke. Hampir di semua perusahaan pasti begitu. Kalau misalnya kita udah lulus, ya ini udah seleksi, yang lainnya sudah lolos, wawancara lolos, tes pengetahuan umum lolos, administrasi apalagi lolos, tes kesehatan lolos, pasti jarang sekali begitu kita diterima besok kita langsung kerja tuh jarang sebetulnya. Pasti kita akan diikut sertakan dalam training, dalam pelatihan. Bahkan kalau beberapa bank juga ada misalnya tempatnya juga,
khusus, bahkan nggak di Cirebon, misalnya trainingnya harus ada di Bandung misalnya, dan itu memang semua nanti akan di cover oleh oleh panitia. Saya tadi bilang bahwa bagian daripada sikap yang harus kita benahi adalah tanggung jawab. Kalau kita sudah memilih untuk melamar ke bank, setidaknya gini loh, kalau bisa kalau kita melamar kemana tuh sudah tahu dulu lah, misalnya gini, PT Coca-Cola, berarti bergeraknya dalam bidang apa? Ya kan seperti itu kan. Oh, minuman ringannya, berarti ya setahu saya kalau minuman ringan tuh nanti ya istilahnya nanti misalnya nih yang kerjaan yang paling level bawahnya misalnya naruh ke warung-warung, ke toko-toko misalnya seperti itu. Oh, berarti nanti kayaknya paling distribusinya ke wilayah 3 misalnya seperti itu. Jadi udah ada ini. Sama termasuk misalnya contoh kayak di bank itu nanti pasti akan ada training, dan itu sudah harus bagian daripada tanggung jawab kita. Sekali kita sudah akan kontrak, akan kita diterima dan mau nggak mau kita harus ikut aturan itu, harus diikutkan training, ya diikutkan training. Dan saya rasa kita harus dirubah deh. Jangan ada jawaban saya nggak bisa, tapi ayo insya Allah bisa. Yang penting kita mau belajar, kita dikasih kesempatan untuk belajar, ada yang memilih, semua bisa. Jadi kalau misalnya sama tadi ada pertanyaan bagaimana kalau saya ikut kamu training, saya rasa ya kita harus siap. Oke Bu, siap Bu, insya Allah saya mau mengikuti training yang sudah dihitung oleh perusahaan. Saya rasa jawabannya seperti itu ya. Kecuali kalau memang misalnya kita pahit-pahitnya bisa iya lamar udah seia semua diterima, ternyata udah harus training juga dan kita berat, yang mungkin pada saat wawancara itu juga kita bisa, ibu maaf sepertinya saya tidak bisa ikut training ya, tapi biasanya resikonya ya wis bubar ya, jadi udah nggak jadi berarti kalau gitu. Atau kalau misalnya kitanya menyampaikan bahwa saya tidak ikut training, boleh kemukakan alasannya. Misalnya karena saya besok juga harus misalnya ini, misalnya ada pemeriksaan kesehatan misalnya atau apalah, maka tolong Bu bisa enggak? Mungkin enggak Bu saya di training bisa ikut sertakan trainingnya, misalnya di kesempatan yang berikutnya, misalnya seperti itu. Boleh, hal itu boleh ditanyakan kok. Ya, tapi bahwa keikut serta kita di training adalah suatu kewajiban biasanya dan nggak bisa kita. Ya itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sudah cukup. Oke. Sebentar saya sedikit ya. Oke. Untuk anak-anak agak barangkali mau dicatat atau sekedar diingat. Nanti biasanya pertanyaan yang umum ditanyakan dalam wawancara biasanya satu tentang motivasi kerja. Kenapa sih kamu mau melamar ke kantor saya di sini misalnya? Apa sih yang membuat kamu pengen kerja di sini? Kenapa sih kamu pengen jadi pegawai di Jogja misalnya seperti itu? Satu tentang motivasi kerja. Kedua biasanya nanti akan ditanya apa yang kamu ketahui tentang Jogja Department Store, misalnya seperti itu ya, atau Jarum misalnya. Jadi paling enggak pada saat kita melamar itu perusahaan mana yang kita tuju, paling enggak kita udah punya gambaran sedikit lah. Oh, PT Exval itu bergeraknya dalam pendistribusian, entah itu susu, entah itu obat-obatan, misalnya seperti itu. Paling nggak sudah ada gambaran sedikit, sehingga pada saat nanti diwawancara nggak terlalu buta sekali, nggak terlalu blank sekali. Jangan begitu ditanya apa yang kamu tahu tentang PT Exval, coba ceritain. Terus kamu iya Bang, iya apa sih Bu? Masa nanya lagi kan nggak lucu, ya kan? Atau misalnya jawaban kamu udah kayak orang panik bingung, terus jangan iya ya Bu, maaf saya nggak tahu. Ini kan lucu kalau diwawancara jawabannya begitu. Jadi paling enggak. Oke, satu tentang motivasi kerja. Kedua biasanya ditanya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini loh ya. Ingat jawabnya nggak usah A, B, C, D terus sampai Z, nggak usah panjang lebar kayak ya nanti ya. Mending kalau benar jawabannya. Jadi ya yang singkat. Yang ketiga biasanya nanti ditanya misalnya tentang pengalaman kerja. Kamu pernah punya pengalaman kerja nggak? Di mana aja sih pengalaman kerja kamu? Nanti kita tanya, saya pernah punya pengalaman di sini. Coba kamu ceritain waktu kamu kerja di Jasa Marga, sok apa aja coba yang dikerjain. Nanti ditanya tuh seperti itu. Maka kalau memang kita belum punya pengalaman kerja, sampaikan bahwa saya belum punya pengalaman kerja. Boleh untuk pembelaan diri kamu bilang. Tapi pada saat saya sekolah atau saya waktu duduk di SMK, saya pernah prakerja di sini. Nanti akan ditanya soal itu.
Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin juga salah satunya ada yang ditanya tentang apa tadi, salari yang diharapkan. Yang berikutnya nanti biasanya akan ditanya tentang misalnya latar belakang keluarga lah. Paling sekolah ayah kita kerja di mana, ibu kita berapa bersaudara kamu. Coba itu. Oh kamu nyarinya 2 ya, masih sekolah adik kamu, paling seperti itu. Dan biasanya itu kok pertanyaan-pertanyaan apa ya yang untuk meredakan ketegangan seperti itulah yang buat terlalu harus jadi apa catatan tangan seperti itu ya. Selanjutnya suka ditanya begini, kalau kamu nggak diterima di sini, kamu pengen ngapain? Ya bahasanya sih bahasa wawancara sih enak aja. Tapi kan intinya kalau kamu nggak diterima di PK-nya, kamu ngapain sih? Mau kemana? Ya tunjukin bahwa kalau kita tidak terima di sini bahwa masih ada peluang-peluang di luar, ya insya Allah bisa saya coba. Nah seperti itu ya, bahwa tunjukin kita optimis, tunjukin kita juga tidak begitu gagal terus langsung depresi terus langsung putus asa. Insya Allah Bu, saya akan nyoba melamar-lamar di sana. Mudah-mudahan saya rezekinya ada di tempat lain. Seperti itu. Nah terus ditanya juga misalnya, kalau kamu misalnya diterima di sini, apa yang akan kamu lakukan di sini? Ya seperti itu. Dan yang terakhir biasanya ditanya tentang kelebihan dan kekurangan kita. Anak-anak kalau ditanya tentang apa sih kelebihan kamu gitu, ingat yang namanya kelebihan bukan berarti saya Bu dulu waktu zaman SMP pernah juara umum, saya Bu terus lomba bahasa Inggris juara 2 Bu se Kabupaten Cirebon. Tidak melulu pada kemampuan intelektual, tidak juara melulu harus juara matematika atau olimpiade atau misalnya tadi ya bahasa atau juara masak, tidak seperti itu. Tapi kamu terangin bahwa saya tipe orang yang mau belajar, saya Bu orang yang insya Allah cukup kooperatif dengan siapapun, saya orang yang cepat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, saya tipe orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, saya pun tipe orang yang kompromi. Artinya pada saat saya menghadapi kegagalan atau melihat sesuatu yang janggal, saya berusaha untuk menerima kan. Itu adalah kelebihan kita. Ngerti nggak? Saya tipe orang yang mau sungguh-sungguh belajar Bu, saya tipe orang yang mau menunjukkan disiplin saya tipe orang yang kooperatif dengan siapa saja, saya tipe orang yang mudah memaafkan orang lain. Itu adalah kelebihan diri kita. Ya, jadi jangan rumah udah Bu Vivi saya nggak bisa ini, saya nggak punya ini, saya nggak pernah juara ini, teman-teman saya pernah juara ini, juara itu, saya nggak juara apa-apa Bu. Oh, nggak bisa bicara. Termasuk pada saat nanti kita ditanya apa kelemahan kamu, kan ditanya kelebihan pasti ditanya kelemahan. Yuk kalau untuk kelemahan ya mudah-mudahan sih kalian juga kelemahannya nggak fatal ya. Artinya begini, Bu Vivi saya kayak banget ya kalau bisa dijawab kelemahan. Apakah saya cerita Bu saya dulu waktu ini Bu kelemahan saya gampang emosian Bu, dulu waktu SMA saya pernah ikut tawuran terus di polisi. Ya janganlah, kalau menurut saya ya mudah-mudahan itu pun tidak pernah terjadi ya pada diri kalian. Tapi kalau misalnya sampai terjadi ya mudah-mudahan janganlah. Walaupun misalnya sudah pernah juga ya saya rasa nggak usah diceritain lah selama kalian belum punya surat dari kepolisian apa kelakuan jelek apa kan suka ada cerita dulu. Mudah-mudahan ya nggak perlu diceritakan. Tapi kalau misalnya menurut saya cari amannya kalau kita menunjukkan apa kelemahan kamu ya tunjukin misalnya gini, saya kadang mudah gugup mudah grogi kalau harus tampil ke depan. Nah itu aman gitu loh, ngerti nggak? Menceritakan tentang kelemahan kita tapi aman, tidak kalian tidak jatuh mati. Atau misalnya gini, saya Bu kalau dikenal